Sebelum kita membahas ke kubus, kita sedikit mengingat kembali pelajaran sebelumnya tentang unsur-unsur bangun ruang. Di mana unsur-unsur bangun ruang itu ada yang pertama adalah sisi. Ingat ya, sisi adalah daerah atau bidang yang dibatasi, adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Ya, jadi bangun ruang itu dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, ini sisi belakang, kemudian ini sisi samping, ya, dibatasi oleh sisi samping kiri, dibatasi oleh sisi bawah, dan dibatasi oleh sisi atas, dan dibatasi oleh sisi depan. Ya, kemudian ada rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Jadi di sini kita masih ingat ada rusuk BC, ada rusuk CG, ada rusuk FG, ada rusuk BF, ada rusuk HG, ada rusuk EF, ada rusuk EA, ada rusuk AD. Jadi semuanya ada 12 rusuk ya. Kalau yang ini, kalau kubus. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah titik sudut. Ya, titik sudut nih. Ini adalah titik sudut nih. Adalah garis pertemuan sisi pada bangun ruang. Nah, ini contohnya titik sudut, ini titik sudut, ini titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut, dan titik sudut. Ya, kalian harus bisa membedakan antara titik sudut dan sudut ya. Contoh nih, misalnya nih, sudut ABC. Sudut ABC dengan titik sudutnya itu B. Ya, titik sudutnya B. Kalau misalnya contoh lagi nih, sudut BCD, titik sudutnya adalah C, ya. Kalau misalnya contoh sudut CDA, maka titik sudutnya adalah D. Kalau titik sudut B, sudut apa aja? Ini bisa macam-macam ya. Kalau titik sudut B, itu sudutnya macam-macam. Ada ABF, ada ABC, ada ABF, bisa juga FBC, bisa juga FBA, dan seterusnya ya. Itu pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kubus, ya. Ciri-ciri kubus. Nah, kita masih kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama adalah satu, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang sehadap adalah sejajar. Ya, jadi sisinya ada sisi depan, sisi belakang. Ini sisi depan, sisi belakang. Sisi depan, sisi belakang ini sejajar, ya. Sisi yang sehadap itu sejajar. Jadi misalnya sisi depan sama belakang itu sejajar. Terus sisi samping kanan dan sisi samping kiri itu sejajar. Begitu juga sisi bawah dan sisi atas itu adalah sejajar, ya. Jadi mempunyai 6 sisi yang sama, berbentuk persegi, kemudian sisi yang sehadap ya itu sejajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri kubus yang kedua adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ya, 12 rusuk nih, rusuk AB, rusuk BC, rusuk BF, rusuk CG itu sama panjang, ya. Nah, ini rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD itu sama panjang. Nah, sekarang kita hitung jumlah rusuknya ya. Jumlah rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi memiliki 12 rusuk. Nah, masing-masing rusuk itu panjangnya adalah sama ya. Terus yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Nah, ini titik sudutnya, nih titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, F, G, H, ya. Nah, itu memiliki 8 titik sudut. Nah, sekarang hal-hal yang berkaitan dengan kubus.
ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kubus nih. Volume, untuk mencari volume kubus itu adalah sama dengan luas alas dikali tinggi, ya, luas alas. Luas alas itu di sini bentuknya sama aja ya, antara luas depan, luas alas. Kalau kubus itu ininya bentuknya adalah persegi. Kalau persegi berarti adalah sisi kali sisi. Begitu juga dengan tingginya. Tingginya kan panjangnya sama, berarti kali sisi juga ya, berarti sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi kali sisi itu sama aja sisi pangkat 3. Jadi volume kubus adalah sisi pangkat 3 ya. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Kemudian ada yang namanya luas permukaan. Luas permukaan, coba kalian perhatikan ya, tadi sudah dibahas bahwa permukaannya atau sisi ya, sisinya ya, ada sisi depan, itu kan ada ada 6 ya. Ada ini depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, kan ada 6. 6 dikali luas sisi ya. Luas sisi, sisinya ada 6, berarti 6 kali luas sisi. Sama dengan 6 kali luas sisi, berarti sisi kali sisi ya. Sama dengan 6 kali S pangkat 2. Jadi, nah inilah untuk mencari luas permukaan. Jadi untuk luas permukaan 6 kali sisi pangkat 2. Kalau volume adalah sisi pangkat 3. Nah ini silakan kalian, Bapak yakin sih kalian sudah hafal gitu ya. Tapi ini untuk mengingat kembali ya. Nah sekarang kita ke latihan soal. Ada kubus di samping. 1. Tentukan semua pasang sisi yang sejajar. Ya, pasang sisi yang sejajar. Nah, ya coba kalian perhatikan. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Ini sisi yang sejajar. Sisi sejajar itu ya berarti ini ya, ada sisi bawah nih, sisi bawah itu sisi ABCD ya, sisi ABCD nih, sisi ABCD sama dengan sisi sejajar dengan EFGH ya. Pasangan sisi-sisi yang sejajar nih. Jadi pertama, sisi ABCD sejajar dengan EFGH ya. Terus berikutnya adalah coba kalian perhatikan nih, EABF EABF. Tapi biasanya nyebutnya ini dari huruf yang ini ya, yang paling kecil ya. A, dari biasa penyebutannya itu dari ABFE. Ya, kita tulis sisi ABFE itu sejajar dengan yang berhadapannya, yang tadi ya. Nah, DC GH ya, sejajar dengan DCGH. Jadi kalau misalnya pertamanya dari sini nyebutinnya dari ABFE, ini juga nyebutinnya dari sini biasanya ya, umumnya begitu. Sejajar dengan sisi DCGH. Terus mana lagi nih? Sisi BCGF. Sisi BCGF sejajar dengan AD HE ya. Sisi BCGF sejajar dengan sisi AD HE ya. Paham ya adik-adik ya? Terus yang kedua, tentukan semua pasang rusuk yang sejajar. Tentukan pasang rusuk yang sejajar. Misalnya contoh nih. Ini rusuk AB. Kita tulis dulu, rusuk AB yang sejajarnya ya sejajar dengan rusuk EF. EF nih, ini sejajar nih. Kemudian sejajar juga dengan rusuk HG. Ya, rusuk HG dan sejajar dengan rusuk DC. Jadi ada yang sejajar nih, rusuk yang sejajar tuh AB, EF, HG dan DC ini sejajar ya. Sejajar, ini sebut sejajar. Terus kemudian rusuk EA. Rusuk EA nih, apa aja adik-adik yang sejajar? Sebutin. Iya, betul. Rusuk BF,
rusuk CG, dan rusuk DH. Terus kemudian rusuk apa lagi nih? Rusuk rusuk AD yang sejajar apa aja? Iya, betul. Rusuk BC, terus kemudian rusuk FG, dan rusuk EH. Ya, paham ya adik-adik ya? Kemudian satu lagi, 3. Tentukan titik-titik sudutnya. Titik-titik sudutnya ya, tadi sudah dibahas nih. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Ya, kita tulis ya, titik sudutnya adalah sudut A, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Ya. Nah, sekarang rusuk sebuah kubus adalah 216 cm. Tentukan luas alas dan volume kubus tersebut. Yuk kita jawab ya. Nah, sekarang kita lihat dulu soalnya ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentukan luas alas dan volume kubus ya. Ingat, kita fokus ke pertanyaan. Luas alas dan volume kubus. Nah, sebelum kita jawab, untuk mencari luas alas dan kubus itu kan kita harus mengetahui dulu sisinya. Sedangkan di sini soalnya tidak ada sisinya. Yang ada adalah panjang seluruh rusuk ya. Jadi seluruh rusuk kalau digabungkan itu adalah 216 ini maksudnya ya. Nah, sekarang kita jawab, panjang seluruh satu rusuk atau sisi adalah, jadi kita cari dulu panjang rusuknya ya. Berarti ini 216 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena ini kan panjang seluruh rusuk jika digabungkan itu 216. Sedangkan dalam kubus itu kan ada 12 rusuk ya. Berarti 216 dibagi 12 sama dengan, kamu hitung nanti ya, 216 bagi 12 sama dengan 18. Nah, kalau sudah ketahuan rusuknya atau sisinya, ya, maka kita langsung masukkan saja. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama, pertanyaan, luas alas kubus tersebut adalah luas alas, ya. Nah, sekarang luas alas, coba perhatikan. Alas itu kan yang paling bawah ya. Ini A, B, C, D. Nah, luas alas ABCD, alasnya itu kan dalam bentuk persegi ya. Nah, ingat kalau persegi itu rumusnya apa? Iya, betul. Sisi kali sisi. Berarti sama dengan 18 kali 18. Silakan kalian hitung ya. Kita cepatnya aja. 18 kali 18 sama dengan 324. Nah, tadi sini satuannya cm ya, maka di sini ya kalau luas berarti cm per segi ya. Jadi, luas alas kubus tersebut adalah 324 cm per segi. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, volume. Untuk menjawab volume, ingat rumusnya apa tadi? Iya, betul. Sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Kita masukkan angkanya sama dengan 18 kali 18 kali 18. 18 kali 18, 324 kali 18. Hasilnya, nanti dicek lagi ya. Hasilnya adalah 5.832. Nah, volume satuannya apa? Iya, betul. Centimeter kubik. Jadi, volume kubus tersebut adalah 532 cm kubik. Paham, adik-adik? Iya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Sebuah kubus mempunyai rusuk atau sisi 14 cm. Tentukan luas permukaan dan volume kubus tersebut. Permukaan. Tentukan luas permukaan kubus dan volume kubus tersebut. Yuk kita jawab. Ya, ini karena sisinya udah ketahuan, enak nih ya. Nah, sekarang kita pertanyaan yang pertama dulu. Luas permukaan. Ingat, luas permukaan rumusnya apa? 6 kali S kuadrat atau 6 kali sisi sama dengan 6 kali 14 kali
14. 6 kali 14 dihitung ya, nanti silakan dicek kembali. Hasilnya adalah 1176. Nah, ini luas berarti centimeter persegi. Sekarang pertanyaan yang berikut, jadi luas permukaan kubus adalah 1176 cm persegi. Sekarang pertanyaan yang kedua, volume. Ingat volume. S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi. Kita masukkan angkanya 14 kali 14 kali 14. Nah, ini kita dapatkan. Nanti silakan kalian dicek lagi ya. Hasilnya adalah 2744. Satuannya apa? Iya, betul, centimeter persegi. Jadi, volume kubus tersebut adalah 2774 cm persegi. Nah, sekarang kita latihan soal ya, supaya kalian biar lebih mahir. Nah, sekarang jumlah panjang seluruh rusuk sebuah kubus adalah 96 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan A. Luas alas, B. Luas permukaan kubus, C. Luas volume kubus. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya. Harus banyak berlatih. Kalau matematika itu harus banyak berlatih. Kalau sering berlatih nanti kalian dengan sendirinya akan mahir dan cepat mengerjakannya. Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar, ya. Atau boleh juga kalian serahkan kepada bapak dan ibu kalian